Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang cara mengenai anak dengan berkebutuhan khusus dengan gangguan panca indera. Cara penanganannya dengan cara pendekatan, kemudian dengan menggunakan bahasa isyarat atau dengan komunikasi total. Melalui pendekatan, ada dua cara pendekatan, yaitu pendekatan auditori verbal dan pendekatan auditori oral. Pendekatan auditori verbal suara untuk meningkatkan kemampuan bicara anak, perkembangan bahasa anak, anak yang masih memiliki kemampuan pendengaran, pendekatan dari alat teknologi yang membuat mereka mampu mendengar lebih baik. Pendekatan auditori oral, pendekatan ini menekankan pada penggunaan visual secara melatih anak dalam melakukan speech reading, yaitu melatih anak untuk menggunakan informasi visual agar memahami apa yang sedang diucapkan oleh lawan bicaranya. Kedua, menggunakan bahasa tubuh atau isyarat. Bahasa isyarat untuk berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Biasanya pendekatan ini digunakan bagi anak yang tidak dapat mendengar sama sekali atau mengalami tunarungu. Penanganan anak yang tunarungu dan anak dengan gangguan pendengaran perlu melibatkan banyak pihak. Dari sisi medis, anak perlu diperiksa dan ditangani dengan menyeluruh, sehingga kondisi kesehatan anak, kemampuan pendengarannya dapat diketahui dengan pasti. Kemampuan pendengaran atau tingkat gangguan ini nantinya akan menentukan program penanganan selanjutnya untuk melatih kemampuan bahasa atau bicara anak. Orang tua juga perlu melibatkan terapis bicara, terutama jika menggunakan pendekatan oral untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak. Bagi anak yang mengalami gangguan pendengaran ringan atau yang masih dapat terbantu kemampuan pendengarannya dengan menggunakan alat bantu dengar, mereka perlu dipersiapkan agar kelak dapat menerima dan dapat menggunakan alat bantu dengan maksimal. Anak yang sebelumnya kesulitan mendengar biasanya perlu beradaptasi dengan suara yang perlu ia dengar dan kadang tidak perlu nyaman mengenakan alat bantu dengar karena dianggap mengganggu. Karena itu, orang tua perlu membantu anak dengan melatihnya menyadari dan membedakan suara-suara mencolok, termasuk suara-suara di lingkungan, pola irama bicara dan irama musik, mengenalkan huruf hidup dan huruf mati, membicara dan dalam situasi ramai atau bising. Pendengarannya misalnya saja dengan menggunakan alat yang dapat menimbulkan bunyi-bunyi tertentu. Selain itu, dalam penanganan anak dapat membantu perkembangan anak, melibatkan hal-hal berikut, yaitu memastikan bahwa anak memiliki kesempatan untuk dapat berpartisipasi penuh dalam lingkungan, dalam penyediaan akses yang membantu mereka untuk dapat berkomunikasi baik akses auditori maupun visual, memberikan informasi pada orang tua mengenai pencapaian perkembangan anak berkaitan dengan penanganan atau pendidikan yang diberikan, menyediakan alat bantu bagi anak dan kekurangannya yang didapat membantu anak mengembangkan kemampuan komunikasi dengan baik, mendukung perkembangan keterampilan sosial yang sesuai dengan usia anak, menciptakan pengalaman positif dan pengalaman keberhasilan saat anak mencoba melakukan hal baru atau saat mereka belajar keterampilan baru. Identifikasi gangguan pendengaran atau kondisi ketunarunguan sangat penting dilakukan karena beberapa kondisi gangguan pendengaran dapat menjadi lebih parah jika tidak diidentifikasi dan ditangani sejak dini. Ada 4 cara untuk mengetahui kondisi gangguan pendengaran anak, yaitu dengan cara tes screening, pengukuran Wharton audiometry, pengukuran speech auditory, tes khusus untuk anak dengan usia sangat muda atau anak yang sulit dites. Orang tua dapat memperhatikan beberapa indikator untuk melatih apakah anak mengalami gangguan pendengaran, yaitu dengan memperhatikan indikator perilaku, tanda-tanda fisik, dan keluhan anak. Anak dengan gangguan pendengaran, terutama mereka yang mengalami tunarungu, akan memiliki hambatan dalam perkembangan pemahaman bahasa, kemampuan menghasilkan suara, dan kemampuan bicaranya. Kemampuan bicara anak akan berkaitan dengan derajat keparahan gangguan serta kapan anak mulai mengalami masalah pendengaran.
berdasarkan derajat keparahan gangguan pendengaran, maka makin parah gangguan pendengaran, maka kemampuan berkomunikasi anak pun makin buruk. Pendengaran, kemampuan penguasaan konsep anak tunarungu tampak lebih lambat dibandingkan anak normal. Anak tunarungu atau yang mengalami masalah pendengaran cukup rentan dengan beragam permasalahan psikososial seperti cenderung merasa kesepian karena sulit mencari teman untuk berkomunikasi jika berada di antara orang normal. Jika tidak bahagia, memiliki self esteem rendah, menghindari dari interaksi sosial karena merasa tidak mengerti pembicaraan. Kadang menunjukkan masalah emosional dan perilaku karena kesulitan untuk mengekspresikan diri secara verbal. Hal utama yang diperhatikan dalam menangani anak tunarungu atau yang mengalami gangguan pendengaran adalah dalam mengembangkan kemampuan bahasa mereka. Untuk video ini cukup sekian dan terima kasih.